Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menawarkan jasa mengubah website ke APK dan yang memang bisa diupload ke Play Store. Langsung saja saya contohkan untuk prosesnya. Untuk tahapan awal, di sini saya contohkan saya harus menyiapkan sebuah website dan website yang saya siapkan adalah kedeprogram.com. Nah, ini adalah tampilan dari website yang nantinya akan kita rubah menjadi APK melalui fitur Web View. Dan saya akan memastikan hasil dari proses pengubahan website menjadi APK ini akan 100% berhasil. Nah, syaratnya kita harus memastikan terlebih dahulu bahwasannya website yang akan kita rubah menjadi APK ini akan dapat secara responsif dibuka pada device manapun, seperti PC, seperti Android. Jadi, itu sangat penting agar nantinya website yang diubah menjadi APK akan langsung menyesuaikan dengan device yang mengaksesnya. Nah, karena di sini APK ditujukan untuk smartphone Android, jadi pastikanlah website ini akan secara responsif jika dibuka di smartphone menyesuaikan ukuran dari tampilannya. Nah, jika sudah, silakan ambil linknya. Di sini saya ambil linknya ke kedeprogram.com dan saya sudah menyiapkan aplikasi yang pernah saya buat sebelumnya untuk menampilkan website menjadi APK. Jadi di sini saya pastekan saja untuk URL-nya. Nah, saya sudah memastekannya. Inilah yang nanti akan menjadi output dari pembahasan kali ini. Dan saya menawarkan ini dalam bentuk jasa. Jadi silakan buat teman-teman yang mau mengubah websitenya menjadi Android atau aplikasi Android dapat memesannya melalui email yang saya siapkan di bawah atau nomor telepon yang ada di bawah. Nah, sebelum dapat digunakan, kita harus terlebih dahulu mengubah project yang ada di sini menjadi APK. Nah, di sini akan saya tunjukkan caranya bisa dari build, generate signed build. Kemudian di sini untuk pilihannya APK dan saya menggunakan Android Studio dan saya pastikan ini pasti 100% berhasil untuk diupload. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah gesture yang ditujukan untuk aplikasi ini dan passwordnya akan saya isi. Oke, jika sudah saya klik next. Lalu di sini ada generate signed bundle or APK dan saya pilih release. Lalu untuk versi 1 dan versi 2 ini keduanya saya checklist dan klik finish. Saya akan menunggu sampai proses selesai. Nah, setelah itu di sini silakan akses Google Play Store kita. Ini untuk akun dev di Play Store harganya masih $25 dan akan berlaku seumur hidup. Jadi kita tidak perlu mengupgrade atau apapun. Jadi cukup bayar $25 dan kita memiliki akun selamanya. Nah, selanjutnya klik buat aplikasi. Di sini saya akan buat jasa media pembelajaran interaktif. Ini untuk judul aplikasi. Buat. Oke, kita dibawa masuk lagi ke tampilan yang lebih lanjut. Untuk deskripsi singkat, di sini bisa diisi. Aplikasi ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi Anda yang memerlukan
jasa dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Nah, di sini ada batasannya dan ini melebihi batas, jadi saya coba cut saja biar sesuai. Jadi saya lanjutkan di deskripsi yang lebih lengkap. Oke, seperti ini. Deskripsi lengkap juga harus diisi. Jadi semua yang ada bintang-bintang ini harus kita isi. Kemudian ini untuk icon ya. Iconnya itu di sini bisa kita buat terlebih dahulu dengan ukuran 512 kali 512. Saya dapat menggunakan Paint untuk membuat logo yang sederhana saja. Untuk contoh, ini untuk ukurannya ya 512 dikali 512. Oke, jika sudah, di sini selanjutnya saya isi seperti biasa saja. Ini hanya contoh, jika ada logo kalian silakan berikan juga, dilampirkan biar langsung bisa diupload. Setelah itu saya simpan, save as. Lalu ditentukan lokasinya, saya taruh di picture saja, dan di sini saya buat logo. Sudah ada, yes, saya replace aja. Dan di sini saya coba cari logonya. Ini dia. Dan tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil ya untuk upload logo. Nah, di sini kita membutuhkan tampilan lagi untuk screenshot dari contoh seperti ini. Misalkan kita lihat di PUBG ya, contoh PUBG. Nah, kita membutuhkan screenshot untuk menampilkan seperti ini pada slideshow ya, slideshow dari aplikasi kita yang ditampilkan di Play Store. Jadi silahkan buat terlebih dahulu. Di sini kita bisa menjalankan saja coba untuk aplikasinya. Jadi kita bisa ambil langsung dan kita screenshot aja tampilannya. Oke, lanjutkan dengan screenshot tampilannya. Lalu buka lagi Paint dan pastekan di Paint. Seperti ini. Karena kita membutuhkannya, jadi kita akan men-screenshot sebanyak maksimal itu 8 gambar ya. Maksimal 8 gambar. Ini untuk gambar kedua. 4 gambar juga boleh. Di sini coba saya upload 4 saja lah untuk contohnya. Oke, satu lagi ya. Nah, jadi memang di aplikasi yang sudah saya buat ini, di dalamnya sudah ada beberapa coding yang dapat membaca seperti bahasa pemrograman JavaScript
Kemudian juga dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Sehingga dengan adanya coding itu, maka fungsi-fungsi yang terdapat di dalam website dapat berjalan dengan baik. Di sini kita akan jelajahi file untuk mengupload file-file yang tadi kita buat. Oke, ini dia. Silakan diklik open dan tunggu. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita membutuhkan ukuran 1024 dikali 500. Itu yang nantinya akan kita tampilkan juga di review dari slideshow yang ada di Play Store. Nah, di sini silahkan buat saja seperti ini. Saya contohkan di pen kembali. Untuk ukurannya lebar ya, lebarnya itu 1024 dan tingginya adalah 500. Nah, selanjutnya ini saya geser ke tengah biar terlihat bagus. Nah, seperti ini. Lalu saya simpan. Saya buat namanya gede ya. Yes, oke. Terus saya upload ulang. Gede. Oke, ini dia. Oke, sudah berhasil diupload. Sepertinya gambar ini juga akan saya ubah untuk logo dari aplikasi 512 kali 512. Saya akan ambil ini aja gambarnya. Saya buat seperti ini. Ukurannya 512 dikali 512. Nah, akan saya taruh seperti ini dan saya besarkan sedikit. Jadi gambarnya agak pecah ya, tapi nggak apa-apa, saya akan tetap gunakan gambar ini. Logo saya buat. Ini saya akan ganti gambarnya, saya hapus dulu. Saya ganti. Saya pilih logo ini. Oke, sudah berhasil ya. Oke, ini selanjutnya kita akan pilih jenis aplikasi. Jadi ada dua pilihan, mau aplikasi atau game. Di sini adalah aplikasi. Kategorinya di sini kita bisa buat sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih pendidikan. Kemudian saya simpan dulu biar nggak hilang nanti. Lalu di sini saya buat untuk situs webnya gedeprogram.com sesuai dengan website kita. Emailnya saya buat gedeprogram@gmail.com. Nomor ponsel 0813 6446 9448. Oke, selanjutnya saya simpan lagi. Oh, di sini ada kesalahan katanya, kita coba cek. Letak kesalahan. Oh, ini nomor telepon ya, harus 62. Masih sama ya. Kita hapus saja.
Selanjutnya kita pilih rating konten, ini kita isi. Anda harus mengupload APK sebelum mengisi kuesioner rating konten. Jadi kita upload dulu untuk aplikasinya ya. Sini kita isi dulu yang tadi, kehapus sepertinya. Oke, sudah kita simpan. Lalu kita masuk untuk merilis aplikasi. Pilih produksi, klik lola, buat rilis, lanjutkan. Nah, di sini saya akan coba upload ya untuk file yang baru. Tunggu beberapa saat dan file sudah berhasil diupload ya di sini ya. Bisa dilihat. Kemudian di sini akan kita masukkan tulisan versi 1. Lalu kita simpan dulu. Selanjutnya kita harus mengisi rating konten. Klik lanjutkan. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk kategori. Alamat email silakan masukkan kembali. Lalu kita pilih pendidikan karena memang kita ada di bagian pendidikan, bukan jaringan sosial, bukan agregator konten, bukan game, bukan hiburan dan utilitas. Sesuaikan. Jadi di sini kita menggunakan pendidikan. Nah, ini adalah yang harus dijawab. Bolehkah aplikasi ini berisi materi kekerasan? Tidak. 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 Ini umumnya sih untuk pertanyaannya selalu dijawab dengan tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk rating konten ini. Simpan kuesioner. Dan kita bisa klik menghitung rating. Dan ini rating yang kita dapatkan. Tetapkan rating. Dan kita sudah berhasil menyelesaikan untuk penetapan rating konten. Selanjutnya pilih konten aplikasi. Nah, ini juga harus kita isi dengan klik mulai. Lalu ini isi saja ke di program.com. Ternyata di sini menggunakan URL ya. Dia meminta URL seperti ini. Simpan. Oke, kita kembali lagi. Sudah berhasil, kita masuk lagi, mulai. Apakah aplikasi Anda berisi iklan? Tidak. Oke, simpan. Jika ya, pilih ya. Balik lagi. Pilih mulai lagi. Di sini semua atau beberapa fungsi dibatasi. Ini ditujukan untuk agar orang Google Play Store bisa cek aplikasi kita ini. Jadi dia nanya, apakah aplikasi kita punya akses khusus atau tidak gitu. Jadi kita pilih semua fungsi tersedia tanpa akses khusus karena nggak ada login. Kalau ada, pilih yang ini semua atau beberapa fungsi dibatasi. Simpan. Lalu kita pilih lagi target audience. Target audience kita di atas 18 tahun. Sesuaikan ya. Mungkinkah listing toko Anda menarik minat anak-anak secara tidak sengaja? Tidak. Oke, berikutnya. Oke, simpan. Nah, kita sudah berhasil menjawab semua pertanyaan yang ada di konten aplikasi. Untuk selanjutnya kita pilih harga dan distribusi. Oke, di sini pilih gratis karena kita menggunakan pilihan yang gratis dan aplikasi ini juga dapat di-download oleh siapa saja. Kita pilih untuk tersedia. Dan silakan simpan draft. Oops, sorry.
ini harus ada kita isi lagi ya. Kita pilih di bagian yang ditandain bintang saja, checklist, simpan draft. Jadi yang tidak ada bintang tidak wajib untuk di checklist. Nah, jika sudah kembali ke rilis aplikasi, di sini atau di harga distribusi juga bisa langsung siap menerbitkan, kelola rilis, dan kita dibawa kembali ke rilis aplikasi, klik kelola. Anda memiliki rilis yang belum diluncurkan, edit rilis. Nah, kita klik tinjau. Oke, di sini mulai peluncuran ke produksi. Konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat di bagian semua aplikasi. Dan ini aplikasi kita yang sudah kita buat tadi, publikasi menunggu keputusan. Ini artinya kita hanya tinggal menunggu sampai aplikasi yang sudah kita buat berhasil di-upload di Play Store atau di-publish.